Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wendar, SPD SD, Unit Kerja SDN Mukti Jaya 01, CGP Angkatan 5, Kabupaten Bekasi. Kali ini saya akan melaksanakan tugas di modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin di demonstrasi kontekstual. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN Mukti Jaya 01, Ibu Haja I Supriyati, SPD SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak Haji. Gimana Pak Haji? Alhamdulillah sehat, Ibu. Izin mohon mengganggu waktunya Ibu untuk saya kebetulan ada tugas, Bu, di modul 3.1 di demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai kepala sekolah. Yang pertama di kepala sekolah saya sendiri, dan kedua nanti kepala sekolah yang berdekatan dengan sekolah saya. Iya. Ada beberapa pertanyaan, Bu, yang akan saya sampaikan berhubungan dengan keputusan Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah. Iya. Untuk yang pertama nih, untuk selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi bagaimana memilah Ibu, oh ini teh dilema etika, oh ini bujukan moral. Baik, dicoba ya. Untuk dilema etika biasanya kan nilai-nilai yang ada di sekolah, tetapi ada nilai itu sama baiknya. Tapi kadang-kadang untuk mengambil keputusan ada pertentangan gitu ya. Biasanya dilakukan adanya permohonan dari seseorang atau kelompok. Yang kedua tadi tentang bujukan moral. Biasanya ada permohonan dari baik secara pribadi atau kelompok kepada Ibu sehingga Ibu harus mengambil keputusan. Itu yang bisa disampaikan. Kemudian untuk yang berikutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih? Kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu. Ada dua atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kedua-duanya itu dalam pengambilan keputusan dalam permasalahan itu dua-duanya benar nih. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Itu sebenarnya sulit juga ya, karena dua-duanya baik, punya nilai yang baik gitu ya. Kadang-kadang emang sangat susah juga, tapi kita punya aturan, peraturan, jadi Ibu kembali ke peraturan yang berlaku sekarang gitu ya. Jadi semua harus sesuai dengan aturan, tapi mungkin kita juga tidak boleh melupakan tentang kemanusiaan. Tapi intinya gitu ya, kita harus mengalihkan kepada peraturan yang berlaku. Berarti Ibu dalam pengambilan ada nilai yang bertentangan yang sama-sama benar itu dikembalikan kepada peraturan yang berlaku, tapi tidak mengesampingkan dari sisi kemanusiaan. Ada skala prioritas nggak di pengambilan keputusan itu kalau ada di nilai kebijakan tersebut? Kita utamakan yang prioritasnya yang benar-benar harus sekarang dilakukan atau tidak benar-benar tidak bertentangan dengan peraturan ya gitu ya. Pertama berarti tidak bertentangan dengan aturan. Yang kedua harus diutamakan yang benar-benar dibutuhkan dan urgent harus dilaksanakan gitu ya. Dan juga yang ketiga kita prioritaskan yang kebutuhan yang terbanyak, kebaikan untuk bersama. Nah, di sini langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil suatu keputusan, Bu? Pertama mungkin mengidentifikasi kasusnya dulu ya Pak Haji ya. Ini kasusnya ini sama-sama baik gitu ya. Tapi Ibu juga harus melihat kasusnya bagaimana gitu. Yang kedua, karena mungkin ada yang merasa ini benar, saya juga benar, mungkin kita malah duduk bareng gitu ya. Kita selesaikan bareng-bareng gitu ya. Ibu juga harus mendengar satu orang berkata saya benar, yang satu lagi mungkin benar, mungkin kita duduk bersama. Yang ketiga, Ibu juga meminta pandangan orang lain, terutama mungkin guru-guru yang ada di sini. Bagaimana ini gitu ya, mungkin ada masukan, ada apa ya, kita keputusan ada di Ibu, tapi juga Ibu harus melihat bagaimana nih guru-guru berbicara menyelesaikan masalah gitu ya.
ada tanggapan-tanggapan atau ada masukan, mungkin ibu akan menolakkan. Kalau misalkan emang tidak selesai juga gitu ya, mungkin ibu minta mungkin dengan cara sekarang gampang ya, mungkin dengan telepon gitu ya, ibu minta arahannya dari Pak Pengawas. Itu saja mungkin Pak Ibu. Hal-hal apa nih yang ibu anggap efektif nih ketika dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Iya, dilema etika ya benar-benar. Yang Kadang-kadang efektif, oh ini dengan cara ini efektif gitu mengambil keputusan. kadang-kadang keputusan yang diambil gitu ya, namanya perempuan yang kadang-kadang ada bimbang gitu ya, tapi itu kembali lagi gitu, kita punya aturan gitu ya, kita jangan sampai menyalahi aturan. Yang itu mungkin yang ibu ambil agar efektif yaitu jangan menyalahi aturan, kita tetap pada aturan. Itu ya, jadi yang menjadi pertimbangan ibu tadi peraturannya ya. Iya. Ini lebih efektif, jadi tidak ada ketika pengambilan keputusan itu tidak salah. Iya, gitu. Karena kalau salah ya kembali lagi ke ibu, Iya. gitu. Nah berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan nih dari ibu untuk mengambil keputusan yang menjadi tantangan banyak sulit nih, harus ada tantangan yang besar nih buat ibu. Ya, hal-hal yang sulit mungkin satu karena dua-duanya baik ya, tentu saja hati ibu gitu ya, ada mungkin pertentangan ya, ini nih mana nih yang sebenarnya yang terbaik gitu, karena dua-duanya sama baik gitu ya. Hati nurani tetap gitu ya, hati nurani tidak bisa dibohongi bahwa ada timbul ketakutan gitu ya, bahwa mengambil keputusan itu salah gitu. Yang kedua, ibu takut juga merugikan salah satu gitu ya, makanya harus benar-benar ini baik karena dua-duanya baik, takut merugikan salah satu tentu saja, otomatis berarti ibu harus benar-benar melihat kasusnya gitu ya, segimana nih gitu ya, mana nih yang terbaik gitu di antara yang baik gitu ya gitu. Yang ketiga, kita juga harus melihat ya bahwa jangan sampai gitu ya, karena ini kan untuk kebaikan bersama, tentu saja ibu menginginkan yang terbaik buat semuanya gitu. Nah, itu yang suka ada takut-takut gitu ya, ada dilema aduh gitu, ini teh keputusannya benar tidak gitu ya, itu suka bertentangan dengan hati nurani, itu saja. Ada tantangan itu karena dua-duanya nilainya benar, iya. Ibu tidak mau merugikan. Iya gitu, ya, tidak merugikan itu. Berikutnya Bu, apakah ada penjadwalan Ibu ketika mengambil sebuah keputusan dari permasalahan? Untuk penjadwalan ya, sepertinya yang Pak Haji lihat ya, kalau ibu untuk penjadwalan memprioritaskan salah satu kasus gitu, ibu tidak gitu ya, karena apa? Namanya persoalan gitu ya, kalau persoalan itu jangan sampai tertunda-tunda atau berlarut-larut gitu ya, karena semacam bom waktu gitu ya, kalau misalkan nambah gitu akan meledak dan akan menjadi tidak sehat bagi sekolah itu. Jadi setiap keputusan atau ada kasus atau ada permasalahan tentu saja harus diselesaikan hari itu juga gitu ya, diusahakan selesai gitu ya. Kalaupun mungkin ada kendala atau apa gitu ya, kita kan di sini banyak ada guru-guru gitu ya, kita bicara dengan guru-guru atau ada permasalahan tentang siswa, tentang orang tua murid, tentang guru, kita bicara bareng-bareng gitu ya, selesai lah. Kalau udah selesai ya alhamdulillah. Kalau misalkan ada tidak selesai hari itu juga, ibu tidak mau sampai mungkin sejam 2 jam atau itu minta pendapat yang lebih, karena kita juga punya rekan ya, jadi sama-sama rekan kerja, sama rekan kepala sekolah gitu ya. Kadang-kadang ibu juga ada curhatnya, atau kita melihat kalau kita sharing ya bareng-bareng, kita duduk, kita ngobrol gitu. Permasalahan kepala sekolah yang lain kadang-kadang ada miripnya dengan ibu. Mungkin ibu juga akan mengambil tindakan yang emang kalau itu perfektif bagus, ambil. Itu aja Pak Haji. Berarti Ibu ke dalam menyelesaikan masalah itu tidak ada penjadwalan ya? Tidak. Jadi langsung baik permasalahan itu muncul diselesaikan dengan secepatnya. Lebih baik gitu ya, lebih cepat lebih baik gitu, karena tidak mau menunda-nunda permasalahan. Nah di sini Ibu dalam mengambil keputusan, ada nggak seseorang ataupun faktor apa yang
menjadi pertimbangan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Tentu saja ya, karena kita juga tidak mungkin hidup sendiri ya, kita juga bergantung dengan orang lain. Keputusan mungkin ada di ibu, tapi kita juga harus mempertimbangkan orang yang berbicara, orang yang mengungkapkan pendapat, orang mungkin tidak semuanya ibu tahu gitu ya. Kadang-kadang pribadi seseorang mungkin kalau ada permasalahan dengan guru, guru tersebut bisa ngobrol dengan guru, oh, berarti lebih tahu gitu mungkin ya. Atau misalkan dengan permasalahan dengan siswa, guru kan lebih tahu, mungkin bisa ibu diajak ngobrol. Atau permasalahannya dengan orang tua murid, tentu saja guru dan siswa juga diajak. Jadi ibu tidak bisa lepas sendiri, tentu saja ibu minta pertimbangan dengan orang lain. Tapi tetap keputusan adalah orang lain. Jadi ada ya Bu ya, Iya. sebagai bahan pertimbangan gitu, Iya. baik dari guru, dari Iya. pimpinan. Iya. Nah yang terakhir nih Bu, setelah tadi kita banyak berbicara, ngobrol, wawancara, sesi wawancara nih, pembelajaran apa sih yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu mengenai keputusan yang sudah Ibu ambil? Pertama mungkin kita jangan menyalahi aturan ya, tetap gitu ya, aturan harus ditegakkan. Yang kedua, aturan tetap berjalan, tapi tetap sisi kemanusiaan jangan diabaikan gitu ya, karena tidak semua ini aturan gitu ya, gitu ini aturan, Tidak kaku kaku gitu ya. gitu ya. Kita jangan kaku gitu ya, kita jangan kaku, tetap saja kita harus melihat sisi kemanusiaannya juga gitu ya. Yang ketiga, karena ibu mah perempuan, biasanya makanya pakai hati gitu ya, ada hati suka nggak tega, suka apa, itu mungkin ya. Tapi ada sisi baiknya karena seorang ibu, kadang-kadang ya kita melihat pengalaman di rumah gitu ya, mungkin kita terapkan dengan di sekolah. Kasih sayang ibu, insya Allah tidak ada batasnya. Jadi dalam mengambil keputusan juga Ibu tidak kaku ya, tidak kaku. Jadi ada pertimbangan atas kemanusiaan yang muncul tergantung dari permasalahan. Iya. Tidak semua harus nih dengan peraturan gitu ya. Dan semua permasalahan itu ada sisi kemanusiaannya juga, kita harus perlihatkan gitu ya. Jangan kaku. Aduh Ibu, terima kasih sekali, sesi wawancaranya sangat menarik. Saya sebagai CGP banyak menimba ilmu nih, dan bagaimana nanti kedepannya sebagai pemimpin pembelajaran bisa mengambil keputusan yang tadi seperti dalam kasus yang seperti Ibu sering alami, ada dua nilai kebenaran yang berbenturan nih. Bagaimana saya? Ini sangat berharga sekali bagi saya sebagai CGP untuk menimba ilmu. Terima kasih sekali lagi, jazakallahu khairan kasih atas informasinya. Sama-sama ibu juga, mungkin dia pembelajaran juga buat ibu sendiri gitu. Terima kasih. Hari ini. Itu saja Ibu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Itulah sesi wawancara untuk yang pertama dalam tugas demonstrasi pateksual dengan Ibu Hajah Is Supriyati SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN Mukti Jaya 01. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk sesi wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah yang kedua, yaitu dengan Ibu Imas Nurhayati SPDMM, Kepala Sekolah SDN Cikaragaman 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Kebetulan saya ada tugas di CGP Bu, di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin di kategori tugas demonstrasi kontekstual. Ada beberapa hal, mungkin di sini saya akan mengambil pengalaman nih dari Ibu mengenai selama ini Ibu dalam mengambil keputusan di Sekolah SDN Cikaragaman 01. Ada beberapa pertanyaan. Bisa dimulai Bu ya? Siap. Oh, ya, terima kasih. Untuk yang pertama Bu nih, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bu, yang ada di Cikaragaman 01? Ya. Selama jalan 3 tahun ya, apa yang sudah saya dapatkan ilmunya memang
ya sedikitnya bisa saya terapkan. Di antaranya jika kita dihadapkan dengan dilema etika itu memang itu hal yang berat sekali untuk Pasti, mengambil ya. Berat sekali ya, karena memang banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu merugikan ataupun menyakitkan seseorang, menjolimi lah gitu Karena istilahnya. dua-duanya memang benar Bu ya. Dua-duanya iya, dua-duanya di tengah-tengah saya harus mengambil keputusan ya. Di sananya satu sisi memang benar, satu sisinya juga memang benar. Nah itu kan sebagai pemimpin memang dituntut ya, dituntut untuk selalu bijak dalam memutuskan permasalahan ini. Jadi intinya kalau saya dihadapkan dengan hal seperti itu, tetap harus memegang aturan ya. Kadang yang namanya peraturan itu kan mengikat mengikat, dan memang justru yang namanya peraturan itu biasanya ada sanksi lah ya kan. Ada konsekuensi ya ada konsekuensinya. Oleh karena itu ya saya juga kan mau tenang ya kan, saya juga mau tenang dalam kepemimpinan saya ya, apalagi ya namanya perempuan beda lah dengan laki-laki. Jadi setiap apapun kebijakan yang saya ambil itu tidak keluar dari koridor aturan gitu ya. Ibu lebih kepada berbasis pengambilan keputusan itu berbasis pada peraturan. Walaupun kadang suka ada kebijakan, antara kebijakan sama peraturan beda mana Iya. ya? Buatan mana? Buatan peraturan itu aja. Kasih Bu. Iya. Untuk berikutnya, bagaimana Ibu menjalankan ke pengambilan keputusan di sekolah, terutama ada kasus di mana ada dua-duanya benar nih Bu. Jadi nilai yang dimunculkan dari permasalahan ini dua-duanya benar. Bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan selama ini? Ya, mungkin salah satunya identifikasi dulu ya. Nah, misalnya ada suatu kegiatan di mana yang satu baik, yang satu juga baik, gitu, dan saya memang harus mengambil keputusan dengan segera. Yaitu kita mencari fakta dari kebenaran itu, gitu ya. Kalau ada permasalahan atau kalau ada kegiatan sampai di mana kebermanfaatan kegiatan itu, gitu ya. Kalau memang kegiatan A ini manfaatnya lebih besar dari kegiatan B, saya akan ambil kegiatan A. Dan memang kalau seandainya kegiatan A itu juga sedikit melanggar aturan, gitu, ya udah itu aja. Berarti ada skala prioritas di sini. Skala prioritas itu nomor 1. Iya. Dalam pengambilan keputusan yang Ibu tadi ada skala prioritas, otomatis ada langkah-langkah ya yang bisa Ibu jalani dalam pengambilan keputusan. Kira-kira langkah-langkah selama ini sebelum mengambil, udah keputusan B yang saya ambil nih, ada langkah-langkahnya Bu? Ya tadi aja langkahnya pembuktian aja yang ininya yang lebih relevan aja lah gitu ya untuk suatu permasalahan. Terus kalau untuk suatu kegiatan yang memang harus dilaksanakan atau tidaknya, seandainya gitu ya memang kita dihadapkan yang seperti itu, ya sepintar-pintar dan sebijaksana mungkin saya harus mengambil keputusannya. Itu tadi aturan itu, pokoknya aturan aja Pak. Jadi diidentifikasi bahwa permasalahan itu berbenturan dengan aturan atau tidak. Iya, itu aja. Karena kan Ibu ada langkah berikutnya, misalnya meminta pertimbangan dari guru yang lain atau sebagainya, gimana? Kebetulan di sini kan kebanyakan laki-laki. Semuanya. Di mana-mana kalau sekolah itu laki-lakinya paling 1-2, kalau ini perempuannya malah 1 gitu ya. Dan alhamdulillah guru-guru seniornya juga enak diajak untuk bermusyawarah kalau seandainya memang ada permasalahan. Ya mungkin itu ada yang dituakan atau ada yang diseniorkan. Jadi diidentifikasi dulu, kemudian Ibu dilihat permasalahannya, kemudian apabila ada dilema, bisa mungkin untuk meminta ya bantuan kepada masukan gitu ya. Kalau enggak ya memang kalau memang tidak bisa ya ada pengawas, ada teman juga kan, sama kepala sekolah yang mungkin yang lebih pengalaman lah gitu ya. Minimal mungkin pernah mengalami kasus yang sama seperti itu. Ya. Kalau diungkap banyak permasalahan. Pasti ya Bu ya. Nah, hal-hal apa yang selama ini yang dianggap Ibu efektif dalam pengambilan keputusan nih? Yang efektif kalau mengambil keputusan itu saya efektif dengan langkah ini. Efektifnya lihat aturan-aturan ya, itu saya pasti akan lihat ini seandainya kegiatan ini tidak sesuai dengan aturan, seandainya gitu ya undang-undang Dinas nomor ini itu kan lebih kuat. Nah,
Jadi ketika nanti memang ada yang protes atau ada yang tidak sejalan, ya tinggal kita ungkapkan aja. Punya dasar gitu Punya ya? dasar itu. Jadi kalau memang sudah membicarakan masalah undang-undang, nggak bisa apa-apa kita gitu Jadi aja. kita ketika dalam mengambil keputusan, ibu punya dasar, ada kekuatan hukum ya. Betul. Seperti itu. Jadi lebih para kuat untuk dalam Lebih berargumen kuat. ya. Betul. Yang menjadi tantangan nih ibu ketika dalam pengambilan keputusan, apa sih yang sering menjadi tantangan ke ibu? Tantangan kalau secara pribadi ya, dimana setiap yang namanya bekerja, saya selalu ingin jangan sampai orang terjolimi. Itu aja. Karena intinya ketika kita menjolimi orang, ya, ketika kita menjolimi orang, justru yang lebih sengsara dan lebih sakit atau lebihnya ada orang yang menjolimi, bukan yang terjolimi. Ya. Nah, saya nggak mau menjadi orang yang menjolimi, gitu. Jadi dengan anak buah juga seperti itu, ya, dengan berbagai macam karakter. Ya. Nah, saya bisa memposisikan diri saya bagaimana menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang orang tua lah, menjadi teman, itu aja. Ya, alhamdulillah. Jadi tantangannya ya tadi ya Bu ya, apa supaya tidak menyakitkan orang lain, tidak merasa ada yang dibela, ada yang tidak tersingkirkan. Bisa diterima dengan anak buah dengan ikhlas lah. Itu yang menjadi tantangan selama ini Bu ya. Benar-benar harus banyak belajar ya. Nggak gampang kalau masih harus banyak belajar. Kalau dulu saya termasuk orang yang vokal terhadap kepala sekolah. Bu minta ini ya. Ya. Ketika kita menjadi pemimpin, itu main hati gitu kan. Ketika anak buah begini langsung kena ke sini. Oh, mungkin dulu seperti ini gitu. Itu aja sih. Menjadi pengalamannya Bu. Benar Pak, benar. Nah, kalau dikala ada sebuah permasalahan, ketika dituntut untuk mengambil keputusan, ibu ada penjadwalan atau memang langsung by accident gitu? Ketika ada permasalahan langsung diselesaikan atau menunggu jeda waktu? Kalau ibu langsung. Kadang kalau memang ada anak buah yang bermasalah, ya secara personal aja langsung saat itu juga. Tidak menunggu gitu? Tidak. Kalau namanya masalah harus dituntaskan, jangan diintar, apalagi namanya dibawa pulang permasalahan sekolah. Berarti ibu selama ini lebih mempraktekkan untuk segera untuk menyelesaikan masalah dengan keputusan-keputusan yang bijak ya. Betul. Nah, adakah ibu di sini seseorang atau rekan guru ataupun rekan sejawat dari kepala sekolah ataupun pimpinan yang menjadi pertimbangan ibu dalam mengambil keputusan? Ada. Kebetulan sini kan ada Pak. Sebutkan Panji, itu senior. Ya banyaklah pertimbangan-pertimbangan yang saya minta dari beliau, baik kalau saya ingin mengadakan kegiatan atau saya menghadapi masalah guru atau masalah apa. Alhamdulillah. Masalah pemeliharaan sekolah juga alhamdulillah. Sharing. Jadi ada orang yang bisa menjadi second chance keputusan Bu ya, tidak pertimbangannya. Iya. Tapi tidak sepenuhnya yang dari dia harus saya ini kan. Minimal jadi pertimbangan. Iya. Oke Bu, ini terakhir nih, pembelajaran apa nih yang bisa Ibu ambil ketika perbincangan wawancara hari ini nih, yang bisa dalam pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang dilema etika ini? Ya, kalau masalah dilema etika ya, dimana kita dihadapkan dengan suatu kebenaran, itu pembelajaran bagi saya itu setiap keputusan yang saya ambil harus memang benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Supaya nanti di kemudian hari ya bisa menjadi refleksi bagi diri saya seandainya dihadapkan dengan permasalahan yang sama. Jadi menjadikan sebuah pengalaman mungkin Bu ya. Jadi tidak hanya sekarang saja terselesaikan, tetapi ini menjadi fondasi ketika ada permasalahan berikutnya bisa menjadi ini sudah ada pengalaman seperti itu. Kan kalau kepala sekolah tidak hanya di satu tempat, kemungkinan akan mutasi. Kalau dihadapkan lagi dengan kan kita udah siap. Jadi bisa mengambil dengan keputusan pembelajaran. Pembelajaran. Nah sama Bu, saya juga ketika ini mungkin kedepannya kalau ada rezeki menjadi pemimpin pembelajaran, makanya saya sekarang itu sedang menggali informasi bagaimana pengalaman senior dalam memimpin, yang terutama sih kalau untuk memimpin rapat atau apa mungkin mudahlah ya Bu ya. Tetapi ketika mengambil sebuah keputusan yang bijaksana dengan, kalau mungkin yang satu salah benar mungkin dengan mudah sih Bu ya. Karena udah ada nilai yang ini nilai buruk, isi ada ini nilai baik.
bisa mudah untuk diambil. Tapi yang benar-benar harus saya pelajari dari Ibu, tadi narasumber pertama Ibu Haji Is juga bagaimana dengan bijaksana kedua nilai itu merasa tidak terkalahkan Bu ya. Yang teman dari Ibu yang poinnya adalah tidak terzolimi gitu. Jadi dirangkul dua-duanya dengan kebijakan yang tidak bertentangan dengan peraturan. Banyak manfaatnya sekali Ibu, terima kasih. Bagi saya apalagi. Iya, sesi di modul 31 ini, karena sekarang di modul CGP di sesi 3 itu lebih kepada aplikatif sebagai pemimpin untuk disiapkan jadi kepala sekolah. Kalau untuk modul 1 dan 2 masih umum, materi umum ya Bu ya. Ya kalau sekarang itu udah mengerucut ke bagaimana pengambilan keputusan, kemudian bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran seperti itu. Saya harus banyak belajar nih dari Ibu, tidak hanya dalam sesi wawancara ini saja, dengan rekan-rekan kepala sekolah yang lain juga. Sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih mengganggu waktunya Ibu dengan baik dadakan, amin. Dengan baik dadakan seperti itu karena memang waktunya dikasih cuma 3-4 hari Bu harus selesai, belum editing dan sebagainya. Iya betul. Iya, Ibu terima kasih sekali lagi, semoga menjadi pembelajaran pada saya. Kebaikan Ibu semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Itu Sehat saja semangat Ibu. Amin ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah untuk sesi kedua wawancara dalam sesi pengambilan keputusan nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.